Oke, ini juga sebuah ide yang tidak tiba-tiba sebenarnya. Apa nih, Ri? Sama ya, pandemi juga. Ini pandemi gila ya, kayak produktif dengan berbagai ide. Cuma terus terang waktu itu lahirnya ketika OTT sedang kenceng-kencengnya gitu. Semua tuh kayak mendiman untuk kita membuat sesuatu gitu. Salah satu idenya sebenarnya adalah maybe kita bisa bikin serial dari Ada Apa Dengan Cinta yang musical gitu. Kan ada bisa memberikan sesuatu yang baru juga di platform digital gitu. Tetapi memang sempat ketika kemudian kita udah mulai berproses ya, ada perubahan, banyak sekali perubahan di dunia digital platform ini. Tapi di saat yang sama kami kan merasakan mengerjakan Hubungi Agen Gue, bikin sebuah produksi seperti Hubungi Agen Gue. Berapa episode kita? 6 ya? 6 episode, bener-bener kayak bikin film cerita layar lebar 3 buah gitu. Because kita memberikannya itu ya sama. Ini bukan kayak, oh ya ini cuma serial kok, enggak gitu. Preparationnya, penulisannya, diskusinya, itu kayak bikin 3 film 6 episode itu, masing-masing 45 menit. Oh sama gitu ya ininya. Di ujung memang yang kemudian mungkin juga jadi banyak pembicaraan orang, berapa yang nonton kita nggak tahu gitu. We don't really know. Sebagai pembuat film, like feedback itu kok nggak kayak di film layar lebar ya gitu. Saya tetap ingin sekali membuat serial-serial yang berbeda, yang baru gitu, masih ingin. Tapi kemudian berpikir bahwa kayaknya Ada Apa Dengan Cinta ini, kalau we have konsep yang sudah jadi ini, saya coba pitching lagi gitu ke teman-teman gitu, bahwa gimana kalau layar lebar gitu. Bahkan level it up gitu, kita level up. Lalu saya coba pitching di hadapan teman-teman dengan ide-ide yang lain-lain gitu. Ini ada ide ini, ada ini, mana yang duluan nih gitu. Oke, masing-masing pitching gitu. Kebetulan saya yang mencoba mempitch Rangga dan Cinta ini, dan semuanya bilang, Mbak, itu aja Mbak duluan, segera kita bikin gitu. Jadi akhirnya kita pun langsung bergerak, dan ya saya dan Riri berdiskusi dan langsung berpikir bahwa udah deh, saya tentunya punya pengalaman menulis musikal Laskar Pelangi. Itu saya yang menulis untuk panggungnya, dan kecintaan saya terhadap musik atau musikal itu memang besar sekali gitu. Jadi Riri juga bilang, ya udah Ri, apa gue dulu aja ya yang mencoba mengkonsepkan musikalitasnya seperti apa gitu. Dan akhirnya rolling, dan mau ditambahin apa? Berarti ini film musikal saya yang ketiga, dan pernah juga menyutradarai sebuah pertunjukan musikal yang berlangsung 70 kali pertunjukannya gitu, Laskar Pelangi. Jadi selalu sangat penuh dengan semangat dan energi yang terbayangkan. Bisa sinema itu, layar lebar itu sebenarnya memberi peluang supaya konsep musikal itu bisa di-stretch lebih jauh, lebih exciting, lebih dekat, emosinya itu bisa lebih dapat gitu ya. Kalau kita nonton di panggung, dan saya tuh diajak Mira nonton musikal dari tahun 93-94 kalau nggak salah. Waktu itu saya ingat kita pernah post production iklan di Melbourne, terus ada Sunset Boulevard main di panggung gitu. Terus ngantuk nih kayaknya, ini musikal ngantuk nih gitu. Terus itu kan Sunset Boulevard didasarkan sama filmnya Billy Wilder, kemudian dipanggungkan gitu. Dan buat saya itu satu kayak pengalaman yang wah, gila gitu ya, dan kompleks, dan ngebayanginnya itu rumit, tapi kok nontonnya tuh kita bisa takjub, dan benar-benar bisa jadi sesuatu yang sangat engaging gitu. Nah, lompat ke beberapa
tentu saja tahun lalu pengalaman membuat Petualangan Sherina 2 itu adalah satu hal yang sangat penting. Dia diterima dengan baik oleh publik, dan juga beberapa waktu terakhir ini muncul beberapa film-film musikal yang juga sebenarnya tetap menunjukkan bahwa genre ini adalah genre yang sangat exciting. Rangga, Ada Perengan Cinta adalah sebuah cerita yang sangat spesial. Kalau saya waktu itu, saya ingat banget ya, proses-proses kita mempersiapkan konsep film ini, bagaimana satu-satu tokoh itu muncul ya. Pertama kali memikirkan, pertama kali nonton Dian Sastrowardoyo waktu kita nonton filmnya Rudi Sudjarwo, Bintang Jatuh, terus nggak tahu bagaimana proses perjodohannya, akhirnya Rudi Sudjarwo yang menyutradarai Ada Perengan Cinta gitu. Karena saya waktu itu harus pergi, dan itu menjadi satu pengalaman yang luar biasa. Saya juga sudah membuat sequelnya tahun 2016, jadi film juga yang salah satu film yang paling berhasil yang pernah kami buat gitu. Jadi ini adalah apa ya, sebuah rangkaian dari berbagai pengalaman dan mungkin persiapan yang kita lakukan lebih dari 20 tahun gitu untuk sampai ke titik ini. Exciting banget, akan banyak wajah-wajah baru gitu ya, karena saya untuk ini sebagai sutradara sudah harus mulai menggali lagi koleksi-koleksi anak muda yang punya bakat besar. Bukan hanya, kalau musikal itu kan bukan hanya acting berarti ya, dia harus punya kemampuan atau musikalitas yang baik, dia harus punya tubuh yang bisa adaptif terhadap koreografi yang akan juga, tentu saja musikal itu pasti ada koreografi yang bakal keren gitu. Jadi ini akan menjadi 6 bulan yang asik gitu buat saya. 6 bulan nih. 6 bulan proses persiapannya, habis itu syuting. Oke, tadi belum dijawab gue soal tadi. Jadi mungkin keterlibatan Nicholas Saputra gimana Mbak Mira? Jadi ketika mulai mengemas ini semua, kepala berkolaborasi itu tentu tetap ada di kepala gitu ya. Saya mencoba berpikir mungkin seseorang yang bisa betul-betul memberikan kreatif input dalam proses ini semua gitu, yang mungkin juga punya kedekatan yang lebih gitu. Sebenarnya udah muncul Niko ini. Saya tuh sebenarnya agak ragu-ragu nih nawarinnya gimana ya nih sama Niko nih ya gitu. Niko sudah produce, dia sudah membuat Semesta. Dia adalah produser dari film dokumenter Semesta. Dia sudah punya sebenarnya pengalaman itu. Kedua, dia juga produser dari sebuah pertunjukan panggung musik tari dari Sudah Mala. Apa sih judulnya? Judulnya Sudah Mala ya? Dari Timangsa bersama Happy Salma dia produce ini. Kami adalah kawan dekat karena kita juga main terus main capsa di sini secara rutin. Jadi ide-ide bagaimana cara dia melihat sesuatu, atau kalau misalnya terakhir habis bekerja dengan Ada Perengan Cinta 2, kemudian dengan Paranoia, kita tahu gitu, dia itu bukan hanya sekedar aktor, dia punya pemikiran yang cukup panjang gitu secara keseluruhan. Jadi sebenarnya itu udah ada di kepala. Jadi sebenarnya saya memulainya dengan waktu itu bertanya, Nik, lu tuh masih punya cita-cita jadi produser nggak sih gitu, atau lo emang mau fokus main aja gitu? Ya Allah, nggak pakai nanya, lu tau lah gue mau banget produce gitu. Gue belum tahu aja nih gue yang mana dan apa gitu. Nik, kita mau bikin ini gitu, lu mau nggak ikut produce? Dia mau Mbak gitu deh, ngomongnya cuma gitu. Iya gitu, give me time, dia bilang gitu, let me think about it. Ini lu gila sih, dia ngomong, dia cuma bilang lu gila sih, give me time gitu. Dan nggak ada pressure Nik. Terus nggak berapa lama dia nanya, Mbak lu tuh maunya gue ngapain sih gitu. Terus ya kita ngobrol di jauh, saya sampaikan apa yang bisa dia kontribusikan terhadap proses ini semua gitu. Ya udah, bisa dia bilang
sebenarnya dari pertama lu ngomong aja gue mau sih mbak gitu. Tapi kan gue tetap harus memikirkannya ya gitu. Ya udah akhirnya ya karena biar bagaimanapun ini juga titik awal dia masuk ke dunia film itu, dan dia adalah bagian yang besar sekali dari lahirnya Ada Pada Dengan Cinta gitu. Jadi itu yang sangat kami juga butuhkan gitu ya dari Niko. Jadi happy banget bahwa dia bisa menjadi bagian dari ini, dan mungkin tambahin dikit, oh my god, rajin sekali. Dia rajin sekali pekerjaannya ternyata. Oke. Silakan teman-teman yang mau bertanya. Halo Mas Ri dan Mbak Mira, saya Ulfa dari 20 Detik. Pertanyaannya agak banyak nih, ada 4 pertanyaan. Oke. Yang pertama, saya dengar kalau untuk film musikal ini tuh udah memulai proses audisinya ya. Nah, mungkin boleh ceritakan tentang kayak sampai sekarang proses audisinya udah seperti apa, dan apa sih karakter-karakter baru yang pengen dicari nih dari talenta-talenta untuk mengisi film musikal ini. Berhubung kemarin waktu di musikal Petualangan Sherina itu sangat sukses ya, dan banyak banget aktor-aktor baru yang kita jadi ngeh gitu, oh ternyata Queen Salman salah satunya. Saya juga baru ngeh kalau oh ternyata dia bagus banget gitu kan, padahal masih kecil begitu. Lalu yang kedua adalah tadi bekerja dengan Nicholas Saputra. Ini mungkin masih praproduksi ya jatuhnya. Nah, mungkin memang belum begitu banyak yang dikerjakan, tapi untuk Nicholas Saputra sendiri sebagai produser yang masih baru, jadi ini karakter yang seperti apa sih? Tadi udah di-spill juga rajin gitu ya, mungkin boleh di-spill lebih banyak nih. Rajinnya dia seperti apa nih? Inisiatifnya seperti apa nih yang dia keluarkan begitu. Terus yang ketiga, ini gak apa ya, diakur terus pertanyaannya. Mungkin kalau ada yang sama atau apa ya. Terus yang ketiga, tadi Mbak Mira juga bilang, aku penasaran dengan Mbak Mira kan dan Mas Ri juga termasuk salah satu yang membuat genre film itu yang anti mainstream ya, boleh saya katakan ya, nggak ngikut yang apa yang lagi happening banget. Kira-kira kalau dari situ apa sih yang hilang dari industri film saat ini? Berhubung tadi Mbak Mira juga bilang kalau ini waktunya kita menawarkan jenis film lain kepada masyarakat, mungkin gagal tapi layak untuk dicoba gitu. Terus yang keempat, tadi Mbak Mira juga bilang film sekarang lebih condong ke satu sisi. Menurut paham saya itu adalah genre horor. Dan Mbak juga bilang kalau Mbak dan Mas Ri juga kayaknya nggak akan mungkin menggarap hal itu. Mungkin alasannya kenapa. Itu aja. Makasih banyak. Oke. Mau sekalian mungkin ada yang sama atau gimana? Boleh. Halo, selamat siang Kak Vira dan Kak Riri. Pertanyaan saya cuma satu aja. Rangga dan Cinta ini kan jadi musikal ya. Pengen tahu secara konsep cerita nanti tuh dia apakah ada modernisasi atau ceritanya cerita klasik? Terima kasih. Oke. Oke, itu dulu kali ya. Kita jawab dulu Pak ya. ya. Pertama proses audisi dulu ya, juga. sampai mana masih awal banget ya, terus terang masih sangat awal, dan sebenarnya kita juga masih diam-diam sampai ini diumumkan. Kemarin juga di awal itu bahkan kita nggak menyebut ini untuk apa, kira-kira itu. Tapi sebenarnya saya udah mulai bagaimana juga mencari informasinya ya, seperti juga biasanya kalau di Males itu kita punya pengalaman bertemu dengan banyak sekali anak muda di dalam proses-proses kita berkarya yang lain gitu. Jadi dari situ aja dulu, oh temen yang ini kayaknya pernah dengar ada suara ini di sini, atau lihat tiba-tiba di mana, dari situ kemudian dicari gitu. Tapi lumayan sibuk karena lumayan sibuk itu apa? Ada semacam excitement gitu, karena sekarang ini banyak sekali anak-anak berusia datang dari generasi yang mungkin Z menjelang A gitu ya, yang sangat bakatnya dan personality-nya dan juga sensitivitasnya itu sangat menarik gitu untuk ditangkap gitu ya.
Dan itulah yang mungkin akan jadi warna baru yang paling kuat dari, salah satu warna baru yang kuat dari film ini nantinya. Bayangkan sebuah cerita yang sudah dikatakan, bisa dikatakan dikenal banyak sekali orang di Indonesia. Salah satu, saya kemana-mana aja masih kadang-kadang masuk ke warung sate di mana diputerin lagu ADC gitu. Gitu ya rasanya kayak gitu. Itu Ada Apa Dengan Cinta ini sudah jadi milik begitu banyak masyarakat, tapi nanti kita akan melihat remaja hari ini ya, dengan semua apa ya, energi mereka yang menurut saya tuh anak-anak sekarang itu menakjubkan gitu, dengan semua krisis yang mereka harus lalui ya. Zaman dulu kita remaja ya nggak ada ini, nggak ada teror dari sini gitu. Sekarang mereka mesti survive dari itu. Jadi saya sih look forward untuk begitu banyak pengalaman berinteraksi setelah ini. Itu dulu kali soal. Ya. Jadi memang audisinya udah berjalan sebenarnya sebulan setengah gitu ya. Tapi kita cuma bilang, Miles lagi mau bikin drama musikal lagi nih gitu. Bilangnya sih gitu, mau bikin film musikal remaja nih gitu. Baru kemarin terus pada bilang, oh itu gitu. Barulah kemarin kita bisa betul-betul menyampaikan bahwa itu untuk Rangga dan Cinta. Tetapi kita juga tahu kalau tadi sebenarnya ada pertanyaan sudah seberapa jauh sebenarnya, kayak tadi Riri bilang masih selected. Kita akan mengumumkan. Kita memang ingin betul-betul mencari dan mendapatkan new talent seperti waktu kita mengerjakan Ada Apa Dengan Cinta yang pertama. Itu adalah keinginannya gitu, mencoba menggali dan siapa di berlian-berlian di sana yang mungkin kita tidak ketahui selain dari mungkin yang sudah kita dengar atau sudah kita kenal. So we will have an open audition for sure. Kita akan mengumumkan ini mudah-mudahan minggu depan ya. Kita udah ini terus nih tim marketing kita, minggu depan kita harus cepat gitu. Kita akan mengumumkan untuk siapapun melakukan taping dulu di tempatnya masing-masing gitu, dan kita akan melakukan selection untuk bisa mendapatkan yang baru gitu. So itu mudah-mudahan mulai minggu depan kita mulai bisa dibanjiri oleh lebih banyak lagi bakat-bakat. But memang that's salah satu ide besar kenapa ini akhirnya kita yakini banget harus kita lakukan. Itu adalah landasan utama sebenarnya, bahwa dulu waktu kita bikin Ada Apa Dengan Cinta yang pertama, we created, walaupun bukan tujuannya tadinya ya, tapi we really created a generation gitu of talents. Gak cuma pemain, tapi pemain-pemain ini sampai hari ini masih berkibar. Kenapa? There was a great discipline ketika kita bekerja itu gitu. Ada sesuatu yang kita percayai, bukan cuma sekedar mau jadi bintang film, you have to be an actor gitu. Jadi orang film tuh gimana rasanya gitu kan. Kita pengen banget bawa ini lagi gitu, supaya kita ke depan ini punya generasi lagi yang punya rasa itu gitu. Itu kenapa gitu. Nico mempunyai hal yang sama. Dia juga bilang bahwa saya tuh sering gitu, Mbak, gue tuh sering banget ketemu cara berpikir apa itu acting beda ya Mbak sama kita dulu gitu. Ya kita nggak bilang benar atau salah sebenarnya, tapi rasanya sustainability ini butuh kita tumbuhkan lagi, dan kita punya kepercayaan penuh terhadap Gen A ini gitu, Gen A yang Gen Z apapun lah kita mau menyebutnya, tapi anak muda dan remaja ini gitu, untuk bisa menjadi bagian yang mendorong ke depannya nanti kalau kita benar-benar akhirnya pensiun gitu. Drive Nico, mungkin maksud saya rajin, sebenarnya dia sangat detail ternyata. Saya ini orangnya lumayan detail. Ternyata Nico lebih detail lagi gitu. Jadi gue yang penuh seneng banget deh, soalnya kadang tuh kalau lagi meeting atau apa, gue berasa kayak gue terlalu detail gitu sampai orang tuh kayak yang buset gitu. Ternyata Nico ternyata lebih detail lagi gitu, which makes me very happy gitu. Dan bagaimana dia membaca skrip, memberikan masukannya, bagaimana membahas ide besar dari
musikalitasnya, bagaimana bahkan proses audisi ini enaknya seperti apa gitu. Very passionate, very detailed, dan ternyata very producer gitu. Jadi dia memang punya darah itu gitu pada dasarnya. Makanya yang ditawarinnya bukan menyutradarai tapi yang like producing karena udah kelihatan. And dia kan apa ya, long friend gitu. Jadi kita nggak perlu kayak mulai dari nol gitu. Kita mau nggak setuju pun udah sering sama dia nggak setuju dan nggak gitu lagi nih, nggak gitu lagi mbak gitu, kayak itu udah sesuatu yang tidak akan menjadi barrier gitu. Terus yang terakhir tadi Iya, latar tahun mungkin kali ya Mas. Oh iya. Oh iya. ya. Jadi mau jawab setting tahun? Sebenarnya ini adalah kita tetap akan membuat sampai hari ini Udah pasti. tetap settingnya sama dengan film Ada Pelarian Cinta, tetap akan memotret waktu yang kurang lebih sama, tapi ya ini musikal jadi tentu saja akan banyak sekali pendekatan yang sangat baru gitu ya, ungkapan-ungkapan emosinya banyak lewat bagaimana lagu-lagunya Nelly dan Anto itu menjadi kendaraannya, koreografi yang menarik gitu ya. Kita musikal itu kan kalau kita menyebut genre sebenarnya ada konvensi-konvensinya gitu, tetapi saya juga selalu senang dengan ide bagaimana sih kita sedikit bisa melintir konvensi itu supaya tidak terlalu kayak film yang mengulang-ulang gitu. Ya, jadi kalau periode tetap sama, cuma it's going to be new. Jadi sama tapi baru. Originalnya ada, tapi ada hal-hal yang sangat-sangat familiar juga. Soal horor tadi, Iya, tadi kalau gue kan takut ya, emang takut. Jadi nggak mungkin bikin film yang gory, berdarah-darahnya tuh berlebihan. Kecuali stylenya Quentin Tarantino yang agak komikal dan darah tuh, koreografi ya darahnya gitu ya, nggak apa-apa gitu. Tapi ya gore sama setan itu is not bukan sesuatu yang bisa gue tonton gitu. Berarti ketika ada dulu waktu itu teman yang bilang, orang Belanda sebenarnya gitu bilang, wah kenapa sih why you do horror gitu? I don't watch horror gitu. Saya nggak nonton horror, saya nggak suka horror. Kenapa harus suka? Bikin aja gitu. Nggak bisa kok kalau bikin apa ya harus suka gitu. Bukannya tidak pernah, kita sebenarnya pernah membuat satu kali film pendek horor. Bagian dari omnibus. Dari sebuah omnibus, Riri yang direct gitu. Tapi gue belum pernah nanya siapa sebenarnya dia suka atau enggak. Kalau saya cuma bilang nggak mau gitu. Masih pengen nggak bikin horor? Seringnya gue bilang bukannya nggak suka, tapi mungkin bukan wilayahnya gitu. Tapi gini sih sebenarnya pertanyaannya kayak lebih dalam gitu ya. Apa sih yang hilang dari film Indonesia? Maksudnya gini, kita tuh punya sejarah yang panjang sekali. Bisa sampai jam 5 kan kita. Acara premier filmnya Rudi Sudjarwo, kita nanti harus Jadi sebenarnya film Indonesia itu sudah menawarkan berbagai genre dari dulu gitu. Tiga Darah itu adalah film musikal dan ada sekuensnya lagi Asrama Darah gitu. Itu tahun pertengahan 50-an loh. Dan di masa itu masa-masa sulitnya Indonesia gitu. Tapi Usmar Ismail, maksudnya senior founding fathers kita itu sudah percaya bahwa penonton itu terjaga kalau kita memberikan mereka warna gitu. Nah, bisa dibilang 10 tahun terakhir ini ya kita sebenarnya tidak pernah ikut jadi arus itu ya. Kita bikin petualangan Sherina. Kita tentu saja mencoba juga genre, pernah tahun 2022 kita rilis Paranoia gitu. Ya, mungkin teman-teman banyak yang agak lupa dengan itu karena film itu juga main di masa pandemi gitu. Tapi sebenarnya film Indonesia itu sudah, atau sinema secara umum dan film Indonesia secara khusus gitu, sebenarnya memberikan, selalu menjaga keseimbangan gitu. Tentu saja ada periode-periode gelap ya, tahun-tahun 70-an, film-film eksploitasi seks gitu, itu waktu itu banyak. Nah, sekarang ini rasanya
kita kembali lagi mengeksploitasi apa saja yang kayak diperkirakan disukai penonton. Ya, jadi kadang-kadang dalam satu minggu bisa ada 6 film dari genre yang sama yang dirilis gitu. Dan kemudian ada kompetisi yang kadang-kadang memang warnanya, cara berkompetisinya juga sama. Ya, banyak-banyakan penonton misalnya di hari pertama, atau ya ada apalah ya yang dijadikan dasar gitu, yang mestinya kita percaya bahwa film harus gitu tetap berwarna gitu. Dan juga jangan sampai banyak penonton yang akan merasa oh inilah film Indonesia, sehingga mereka tidak percaya lagi. Mereka merasa ya film Indonesia begini aja kok, udah cukup, kita udah tahu, nonton satu film aja kesimpulannya udah sama, desainnya sama, cara membuat trailernya mirip, pola-pola actingnya juga mirip-mirip gitu. Ya, jadi saya Warna rasa fontnya sama nggak ya? mungkin kalau kita mau memperkayanya tidak dengan cara lain kecuali kita menyodorkan sebuah karya yang akan memberi warna yang lain gitu. Selain ini penting buat apa? Buat kesenangan kita juga gitu. Maksudnya kita membuat film itu selalu dalam diskusi-diskusi ya, misalnya dengan Teddy gitu ya, dengan Iva, dengan Dini, kita ingin membuat film yang excites us gitu. Dan syukurnya excitement kita itu tidak terlalu seragam gitu. Jadi seleranya agak lain-lain. Jadi kalau datang ke premiernya Teddy atau ke premiernya Dini gitu, Iva gitu, dan beberapa teman-teman yang lain ya, kita tuh selalu senang kalau wow ada satu yang baru, yang berbeda. Dan Tapi maksudnya perlu diberi catatan, bukan berarti kami against horror, sama sekali enggak. Because satu, justru karena kualitas horor yang terus meningkat, Indonesia itu ditengok bahkan di dunia internasional. Itu tidak bisa kita pungkiri. Some horror are so well made, begitu banyak keberanian untuk memperbaiki CGI misalnya, dan ini semua lah. Cuma kan memang kadang itu kalau sesuatu yang sukses kan memang kecenderungannya semua kemudian ingin mencoba gitu. Saya yakin mereka yang membuat film dengan sangat serius, film horor dengan sangat serius, dengan sangat passionate karena memang betul-betul mereka menyukainya, seperti kami menyukai film musikal gitu. Kan mungkin ada yang akan bilang, wah gue nggak bisa deh kalau suruh bikin film musikal gitu. It's very common gitu. Atau kita juga bilang, gue nggak bisa deh kalau bikin film horor. Tapi mungkin mereka juga pasti panik ketika semuanya pada bikin dan not everybody is using that standard gitu kan. Jadi ya, lalu apa sih yang bisa kita kerjakan, yaitu menyodorkan hal-hal yang lain yang mudah-mudahan bisa tetap menjadi bagian. Nah, film musikal ini kami itu selalu dari petualangan Sherina selalu dibilangnya nggak akan laku gitu. That is always yang disampaikan. Jadi buat kita tuh selalu challenging. Kita bikin petualangan Sherina 1 sukses gitu kan. Semua orang yang lain mencoba membuat, tidak ada memang yang berhasil gitu. Setelah sekian lama kita membuat musikal Laskar Pelangi di panggung gitu. Kita bahkan 3 tahun ya membuat itu. Yang semua juga bilang, ayah siapa sih mau nonton, ini bukan Broadway lagi gitu. Dan ternyata kita melakukannya hampir 3 tahun, bahkan show kita dibawa ke Esplanade Singapura dan ditonton di sana gitu. Jadi lalu petualangan Sherina itu kembali lagi, ya elah nggak bakalan ya, milenial lagi, nggak mungkin lah gitu. But karena kita passionate dan Sherina juga sangat passionate gitu ya, semua somehow comes out gitu. Ya let's try it again. Ini juga beberapa gimana musikal gitu, tapi kemarin itu sempat dalam pembahasannya jangan disebut musikal kali ya, bilang aja walaupun ada musikalnya jangan sebut musikal kali ya, takutnya orang tidak paham gitu. Tapi kita akhirnya memutuskan enggak, we will say that it's film musikal. Kalau memang belum ada yang kenal, kami akan perlahan mengenalkan apa itu film musikal gitu. Oke, Mas Adi mau bertanya soal Rangga Cinta ya, silakan Mas. Mbak Mira, ini kan di sini di Rangga Cinta ini, Rangganya ada, cintanya kemana Mbak? Mbak Diannya ikut terlibat atau emang sedang sibuk?
semuanya, Dian, Adinia Wirasti, Titi Kamal, Sisi, Dennis, Rudi Sujarwo, Jujur Prananto, Rako Prianto, Prima Rusdi, semuanya tentunya kami sudah sampaikan ini gitu. Jadi kami juga kalau nggak asal merasa bahwa ini IP kita kok ini gitu. Tapi we know ini milik banyak banyak yang memiliki gitu. Jadi kita semua menyampaikan kepada mereka dan mereka sangat excited begitu mengetahui bahwa bentuknya akan sesuatu yang sangat berbeda. They fully trust bahwa ini akan menjadi sesuatu yang berbeda tanpa bermaksud untuk kayak Diannya nanti yang baru kayak apa ya, cintanya nanti kayak cinta yang dulu nggak ya, tapi mereka tahu banget, oh this one is gonna be singing, dancing, and it's a different batch. Dan yang mereka katakan paling utama adalah whatever you need from us, kita siap mendukung gitu. Jadi ya Mbak Cinta, Mbak Carmen, Mbak Mili, dan bahkan Mamet tadi abis WA gue, Mbak, kalau lo sampai mau bikin Ada Apa Dengan Cinta versi manga, gue yang jadi produser. Gue siap, siapa lagi kalau bukan lo dan Messi. Oke, masih ada lagi teman-teman? Mbak, ini Mbak terakhir Mbak. Ya. Berarti kemunculan Rangga dan Cinta ini sekaligus membantah rumor bahwa adanya ADC 3 ya? Never say never. Sementara Rangga dan Cinta film musikal gitu.